Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun? La'alakunna bi khairin insyaallah. Taib, untuk pertemuan berikutnya masih membahas tentang talak. Ya, pembahasan sekarang kita akan bahas macam-macam talak dan lafaz-lafaznya. Macam-macam talak dan lafaznya. Ya, sebelumnya kita membahas tentang talak. Apa pengertian talak, kemudian hukumnya, sebab-sebabnya. Nah, sekarang kita akan jelaskan macam-macam talak dan lafaz-lafaznya. Ya. Nah, permulaannya adalah hinaya tasu'u al-ushratu baina zawjaini wa lam ya'ud hunaka halu illal firaq wa halil zawj ayutalik matasya. Nah, tatkala udah buruk ya, udah menjadi buruk hubungan dua suami istri ya, kedua pasangan udah hubungannya udah buruk, udah tidak ada lagi jalan ya, dan tidak bisa dilanjutkan lagi, maka tidak ada solusi kecuali berpisah. Nah, pertanyaannya, apakah bagi suami bisa mentalak kapan saja? Oke, kita bahas macam-macam talak. Kapan suami itu bisa mentalak istrinya? Berdasarkan ini talak menjadi dua. Talak menjadi dua. Talak yang pertama adalah talak sunni, yang kedua talak bid'i. Ya, yang pertama adalah talak sunni, yang kedua talak bid'i. Ada yang pertama adalah talak sunni, ada kedua keadaan. Keadaan yang pertama, al-halatul ula ayutalliqa zaujatahu marratan wahidatan fi tuhrin lam yujami'ha fihi. Yang pertama, seorang suami mentalak istrinya satu kali, ya, jatuh talak satu dalam keadaan suci. Jadi mentalaknya dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan haid atau nifas. Kemudian lam yujami'ha, ya, dalam keadaan suci dan tidak menggaulinya, ya, atau tidak menjimainya, tidak bersenggama dengan istrinya. Yang kedua, al-halatu tsaniyatu ayutalliqa zaujatahu wa hiya hamil. Yang kedua, ini termasuk talak sunni, ya. Jadi sunnah, boleh hukumnya. Jadi mentalak istrinya ketika dia hamil. Jadi suami mentalak istrinya ketika hamil itu boleh, termasuk sunni. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas radhiyallahu an ay tahirat min ghairi jima'. Wahai Nabi, jika kalian mentalak istri-istri kalian, maka talaklah dengan masa iddahnya. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mentafsirkan mentalak dengan iddahnya maksudnya ke dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan dijima. Ya. Adapun yang kedua, talak bid'i, ada dua kondisi. Yang pertama, al-halatul ula bid'i fil waqt. Jadi bid'ahnya dalam waktu. Ya. Bid'ahnya, jadi talak bid'ah itu apa? Dikaitkan dengan waktu. Jadi mentalaknya dalam waktu yang dilarang untuk mentalak. Ka ayu talika zaujatahu fi haidin aw fi tuhrin jama'aha fihi wa lam yatabayyan hamlaha. Ya, seperti suami mentalak istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sedang digauli, dijimai, dan belum tahu tentang kehamilannya. Nah, ini termasuk, ya, talak bid'i dalam waktu tertentu, yaitu ketika haid dan dalam keadaan suci
yang sedang digauli istrinya dan tidak diketahui kehamilannya, ini nggak boleh. Yang kedua, bid'ah fil adad, jadi bid'ah dalam hitungan, ya, bid'ah dalam hitungan, jadi jumlah talaknya. Ka ayu talqa zaujatahu salasa bikalimatin wahidin, seperti seorang suami mentalak istrinya 3 kali, talak 3, ya, dalam satu kalimat, ya. Ayu talqa salasa talaqat mutafariqah fil jasatin wahidin, atau mentalak istrinya talak 3, ya, dalam keadaan berbeda, ya, dalam keadaan berbeda atau terpisah kalimatnya dalam satu majelis, dalam satu, ya, majelis, ya, dalam satu keadaan, tapi dia mentalaknya dalam 3 kata yang berbeda atau 3 keadaan, ya, ada 3 kalimat dalam satu keadaan, maaf. Hukumnya talak bid'i haram baik yang pertama atau yang kedua. Nah, amma idza kanatil mar'atu la tahid li sigorin aw ya'isin aw kanat ghairu madkhul biha fala sunnah wala bid'ah fi talaq huna. Adapun istri, ya, keadaan istri yang tidak haid karena masih kecil, belum balik, ya, dinikahi tapi belum haid, belum balik, ya, atau udah tua, menopause, tidak keluar haidnya. Kalau udah mau menopause gak keluar haid. Au kanat ghairu madkhul, atau, ya, keadaannya tidak digauli, dijama, ya. Maka di sini fala lala, ya, tidak sunnah, tidak bid'ah dalam talak. Hukumnya boleh? Ya, boleh. Ya, boleh. Nah, ada pertanyaan mungkin, ya. Talak 3 terjadi Ustaz, 3 talaknya? Ya, terjadi 3. Ya, ini menurut jumhur ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi dan sebagainya, kecuali mazhabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah cuma 1 kali aja talaknya. Walaupun talak 3 tapi jatuhnya 1. Ya, kalau jumhur talak 3 berlaku 3, jatuh 3 talaknya. Taib, kita jelaskan. Kalian jelaskan, coba ulang lagi, ya. Kenapa disebut talak sunni? Kenapa disebut talak bid'i? Talak sunni karena apa? Karena sesuai dengan sunnah. Dinamakan talak sunni karena sesuai dengan sunnah. Talak bid'i dinamakan talak bid'i karena menyelisihi sunnah. Talak itu harus dalam keadaan suci, tidak digauli, gitu, ya. Tapi hikmah diharamkannya talak bid'i, kenapa coba? Ma haramallahu ta'ala syai'an illa ma lima fihi minal mafasid wal adrar. Tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali di dalamnya adalah ada kerusakan dan madarat. Walima fi khilafihi bainal manafi wal masalih, di mana ada, ya, bertentangan antara manfaat dan maslahat. Alimah man alim, baik itu yang orang mengetahui atau orang yang tidak mengetahuinya. Madaratnya banyak, mungkin nanti akan, ya, apalagi dalam mazhab Syafi'i, ya, salah satu 3 kuru itu apa? 3 kali haid. Kalau mazhab Hambali apa? 3 kali suci. Nah, kalau misalkan haid ditalak ketika haid, ya, maka akan panjang masa iddahnya, ya, kasihan. Coba kalian sebutkan hikmahnya apa? Ya, yang pertama mungkin perkataan para ulama, ya, ilah itu, hikmah itu ta'abudiyah aja, tidak bisa dijangkau dengan akal. Ya, sebagian imam mazhab Abu Hanifah dan Malik, Syafi'i, kebanyakan dari ashab Ahmad, ilahnya, sebabnya, hikmahnya karena bahaya. Di situ ada bahaya yang apa? Akan didapat oleh seorang istri yang ditalak. Akan panjang masa iddahnya. Kasihan, ya.
masa idahnya panjangan. Nanti kalau misalkan gak betah sama suaminya gimana? Taib, lafaz talak. Ya udah selesai tentang macam-macam talak, kita sebutkan lafaz talak. Lafaz talak dibagi menjadi dua ya. Soreh, alfadun sorehatun, dan alfadun ghairu soreh. Adapun lafaz yang soreh adalah lafaz talak dan yang semakna dengannya atau yang sekata dengannya, satu kata dengannya, bukan semakna, satu kata dengannya. Contohnya anti tolik, mutolako, tolak tuki. Ya saya pisah kamu, saya talak kamu, dan sebagainya dalam bahasa Indonesia ya. Hukum lafaz talak ini apa? Apabila seorang suami mengucapkan lafaz talak yang sore, maka langsung jatuh talak walaupun dia tidak meniatkannya. Karena talak itu gak butuh kepada niat. Kalau lafadznya sore, jelas tadi ya. Dengan lafaz talak, tolik, mutolako, tolak tuka, baik dengan isim, fiil ya, atau masdar. Yang kedua lafadznya kinayah, tidak sorry. Ya, ini lafadz yang apa? Mengandung makna talak atau yang lainnya. Dipahami ya, kadang dipahami talak, kadang dipahami yang lainnya. Likauniha laisat maudu'uhu aslan, karena ya ini penempatan katanya bukan asal talak. Contohnya, ukhruji anni, keluar dari rumah, misalkan. Pergi ke rumah orang tuamu, misalkan. Seperti itu. Atau misalkan aku gak butuh lagi sama kamu. Nah, seperti itu kan gak jelas. Ya, bisa lafadznya talak atau yang lainnya. Hukum lafadz ini apa? Apabila seorang suami mengucapkan talak yang tidak sore, tidak terjadi kecuali dengan niat. Nah, ini pengecualiannya. Kalau ini butuh pada niat. Kalau niatnya talak terjadi. Kalau tidak dengan niat maka tidak terjadi. Kalau tidak sore. Ya. Nah, lafaz-lafaz ini beragam ya, dan berbeda-beda tergantung logat, bahasa, waktu, tempat, ya, ungkapan yang bisa diketahui oleh manusia setiap negaranya masing-masing. Dalam bahasa Indonesia ya, kamu talak sama bahasa Arab. Saya pisah kamu, misalkan. Cerai kamu, gitu kan. Itu kan bahasa Indonesianya. Kemudian ada bahasan yang lain, talak dengan tulisan. Ya, misalnya SMS, surat atau yang lainnya, dengan email, WhatsApp dan sebagainya. Terjadi talak tidak apabila seorang suami menulis ke WhatsApp seorang istrinya, kamu talak. Maka mazhab Syafi'i tidak terjadi ya, dan ini jumhur ulama ya. Karena termasuk tidak sharih, tidak jelas. Ada ihtimal, kemungkinan yang lain. Dia yang mungkin dia bukan yang menulisnya atau yang lainnya. Ada yang ngedit, ada yang hack gitu kan. Maka tidak terjadi kecuali ada penjelasan dari suaminya dan ada niat ya sampai dilafadzkan. Paham ya? Oke. Karena talak kitabah, tulisan ini masuknya kepada tolak yang tidak jelas atau tidak sharih, ghairu sharih, maka dikaitkan dengan niat. Baik. Ada berikutnya masalah tapi apabila ada ya siratan hati ya, tersirat dalam hati suami mentalak istrinya. Nah, apakah terjadi talak? Tidak, sampai dia mengucapkannya ya. Jadi ingat ya, kadang suami itu melihat ya sesuatu dari istrinya yang tidak disukai. Kadang dia tersirat dalam hatinya ingin mentalak. Nah, banyak seperti itu. Nah, itu tidak terjadi talak sampai suami mengucapkannya. Paham ya? Atau menulisnya dengan niat ingin talak ya. Baik. Ya, berasal hadis dari Rasulullah SAW. Innallaha tazawwajali an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal aw takallam. Allah SWT akan mengangkat dariku ya, akan mengampuni dariku ya, untuk umatku apa yang tersirat dalam
hati mereka yang belum diamalkan atau diucapkan. Ta'liqut talak. Ya, ta'liqut talak, mengaitkan talak. Maksudnya apa? Idza ta'allaqa zauj talaqa imra'ati ala fi'lin minal af'al. Apabila suami mengaitkan talak istrinya dengan perbuatan dari perbuatan istrinya atau perbuatan suaminya, dan dia meniatkan ya suaminya untuk mentalak. Misalkan, kalau kamu melakukan ini dan itu, kemudian kamu melakukannya, saya akan talak kamu. Misalkan, dia bersumpah pada istrinya, kalau kamu, ya misalkan ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, kalau kamu keluar lagi dari rumah, maka kamu talak. Nah ini dikaitkan, ya. Misalkan dikaitkan berapa hari, kalau kamu keluar rumah sampai 2 hari 3 hari maka kamu talak. Ya kalau misalkan keluar baru 1 hari ya nggak terjadi karena dikaitkan dengan 3 hari. Kalau dia keluar rumah ya nggak terjadi talak sampai dia melakukannya maka terjadi ya. Seperti ini pembahasan talak. Mungkin ada pertanyaan, silahkan kalian japri aja ke Ustadz ya. Kemudian kita jelaskan dengan pertanyaan ringkas ya. Di antara talak sunni adalah mentalak istrinya dalam keadaan suci yang tidak digauli atau tidak dijimai. Apa dalilnya? Dalilnya apa? Ada yang tahu? Ada yang hafal? Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Yang kedua, ada mewuku talak idza kana haditsan li nafsi min duni talaffuz aw kinaya. Ada yang hafal enggak hadisnya? Entah apa? Ya. Siratan hati. Ya, mentalak istrinya tanpa melafadzkan atau menulisnya. Apa dalilnya? Tidak terjadi talak ini ya. Apa dalilnya? Hafal? Ya, kalian hafal ya dalilnya ya. Iya. Coba berikutnya pertanyaannya adalah ada mutolak idza kana haditsun li nafsi. Udah ya tadi ya. Coba jelaskan kapan terjadinya talak atau ta'liqut talak. Dikaitkannya talak terhadap perbuatan istri ya atau meninggalkan perilaku seorang istri pada suatu atau meninggalkannya dengan sumpah la talaqon. Ya apabila meniatkan dengan taklik tolaknya khas ala tarki aw fi'li la tolak. Ya tidak terjadi talak kalau misalkan dia tidak melakukan atau tidak meninggalkan apa yang ditaklik dari talak itu ya. Coba berikan contoh talak sunni. Kemudian talak bid'i. Ya kamu atau kalian tugasnya berikan contoh talak sunni dan talak bid'i ya. Dengan ucapan-ucapan misalkan ya. Dan berikutnya lafaz yang tidak terjadi talak kecuali dengan niat. Lafaz ya, suatu lafaz yang apa? Tidak terjadi kecuali dengan niat. Apa aja? Coba kalian kasih contoh kalimat-kalimatnya. Bila lafaz yang terjadi talak langsung. Apa coba contohnya ya? Kalian sebutkan contohnya dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia silakan ya. Nanti tugasnya dikumpulkan.